wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Muhammad Asri Lasmi. Saya Dina Aulia, saya Manasari. Dan baik, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama ada pra-Islam. Jauh sebelum Islam datang di Indonesia, dipastikan masyarakat pada zaman dahulu memiliki agama. Tetapi tersedia ruang dalam jiwanya untuk menerima agama. Dalam jiwa tersebut sudah mulai muncul kepercayaan atau keyakinan. Dua hal yang menyebabkan faktor munculnya keyakinan tersebut diantaranya adalah faktor alam di sekelilingnya serta faktor kehidupan lalu ada kematian. Bahkan saat orang tua mereka meninggal, mayat itu dengan sengaja disimpan di tempat yang istimewa sebab dianggap masih memiliki pengaruh seakan-akan masih hidup. Setelah agama datang, bukanlah agama yang menanamkan sesuatu yang baru, tetapi menyelesaikan keputusan keyakinan dan menyalurkan yang sewajarnya. Setelah itu, agama Islam datang bertambah jelaslah bahwa puncak dari kekuasaan itu hanya satu, esa dan tidak berbilang. Allah Maha Esa dan berkuasa sendiri. Berikut dengan ciptaannya seperti malaikat, syaitan, dan manusia. Materi kedua ada kebudayaan Islam. Agama Islam di tanah Arab pada abad ke-7, agama Buddha Mahayana sedang berkembang di Pulau Nusantara. Di bawah pimpinan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya pernah berkuasa sampai Siam dan dijumpai orang batu bersuratnya di Ligor. Akan tetapi, meskipun pada abad ke-6 dan ke-7, perkembangan Sriwijaya yang sampai sekarang dipelajari pengaruh Hindu dan bangsa Hindu telah masuk ke Indonesia jauh sebelumnya. Materi selanjutnya teori Islam masuk di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia terdapat diskusi berkesinambungan di antara para ahli. Ada 3 masalah inti yang menjadi diskusi panjang. Di antaranya lokasi asal kedatangan Islam, para pembawa agama Islam, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori yang muncul berusaha menjawab ketiga masalah ini belum jelas tuntas. Teori yang dikenal dalam kalangan umum diantaranya adalah teori India, teori Persia, dan teori Arabia. Teori India, teori Islam datang dari India juga dipersoalkan oleh Fatimi. Misalnya saja dengan ada perbedaan mazhab yang dianut kaum Muslim Indonesia bermazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang dianut oleh kaum Bengal atau Bangladesh itu Imam Hanafi. Kemudian menurut penelitiannya bentuk dan gaya batu nisan Malik al-Salih berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat, India. Teori Persia, masuknya Islam di Indonesia dari Persia dan yang kaum Syiah berawal dari migrasi dalam jumlah besar ini turut mempercepat konversi orang dalam jumlah besar kepada Islam di anak benua India, Eropa Timur, dan Tenggara. Menurut mereka, penyebaran seperti diketahui bahwa posisi Pulau Sumatera sangat dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan pusat perdagangan serta bisnis pada saat itu. Teori Arabia, teori bahwa Islam dibawa langsung dari Arabia dipegang oleh Crawford, walaupun ia menyarankan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum Muslim yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebagian ahli Indonesia setuju dengan teori Arab. Islam langsung dari Arabia, tidak dari India pada abad ke-7 Masehi. Ditemukan beberapa catatan penting dari pustaka Tiongkok bahwa orang Arab pelopor pertama dalam Islam di negeri-negeri Melayu pada abad ke-7 Masehi. Artinya, abad pertama dari Islam pada tahun Hijriah dimulai pada tahun 622 Masehi dan Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi. Asia mengatakan bahwa cara penyebaran agama Islam di Indonesia adalah melalui perdagangan Muslim. Baik, materi terakhir adalah tolak Islam dan penjajahan bangsa Barat Indonesia. Penyebaran agama Islam juga terbilang sukses dan berjalan penuh dengan kedamaian, tiada kendala yang begitu berat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Mengapa?
Misalnya pendekatan melalui budaya lokal para Jawa dalam berdakwah seperti melalui kesenian wayang kulit, tembang, gending, gamelan, menciptakan lagu Jawa. Dakwah yang disebarkan dengan cara yang damai tersebut membuat banyak pengikutnya. Indonesia pernah dijajah beberapa negara. Selain ingin menguasai Indonesia dengan menancapkan bendera Belanda sebagai puncak kejayaan, kemudian mengeruk sebanyak-banyak hasil bumi dalam memenuhi kebutuhan negara Belanda. Belanda juga ikut menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Baik, saya langsung buka untuk seksi tanya jawab. Oh, alah. Jokes. Ini skip dulu. Boleh? Dua, apa yang menjadi faktor penyebab cepatnya penyebaran Islam di Indonesia? Terima kasih. Di kebijakannya kan ada tentang kebudayaan Islam. Pertanyaannya, mengapa kebudayaan Islam tidak bisa menggantikan kebudayaan yang sudah ada? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dapat. Apa yang menjadi faktor penyebab cepatnya penyebaran Islam di Indonesia? Faktornya ajaran Islam yang sederhana dan mudah dimengerti, Islam tidak mengenal kasta, dan adanya akulturasi budaya. Ya, betul. Berikutnya nanya, mengapa kebudayaan Islam tidak bisa menggantikan kebudayaan yang sudah ada? Jawabannya karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang Mantap. tadi kan ada dijelasin tentang teorinya. Coba jelaskan. Ya. Ada 3 teori ya. Coba jelasin teori apa yang paling kuat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Oke, di antara 3 teori itu apa yang paling kuat ya? Yang paling pertama pada teori Persia, menurut Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan terlihat persamaan budaya Persia di sejumlah daerah Indonesia, yang dimana itu menunjukkan teori Persia masuk ke Indonesia. Jadi coba berikan contoh budaya seperti apa yang memiliki persamaan terhadap Indonesia tersebut. Terima kasih. Nah, Kami akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Menurut kami, teori yang paling kuat adalah teori Arabian. Karena telah sepakat di kalangan peneliti Barat maupun Eropa, maka dari kalangan Islam mengatakan bahwa cara penyebaran agama Islam di Indonesia adalah melalui budaya Muslim. Oke, tepat ya. Saya kelihatan nggak? Tadi nanya persamaan budaya Persia di sejumlah daerah di Indonesia. Berarti kan nanya nih, persamaan apa yang ada di Persia dan kebetulan juga ada di Indonesia. Jadi menurut data yang kami dapat, persamaannya itu salah satunya kaligrafi yang ada di makam Batu Nisan di Nusantara. Terus ada juga merayakan Asyura atau 10 Muharram. Terus ada juga persamaan mazhab yang dianut dan persamaan ajaran sufi oleh Syekh. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami akan menutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.